Kami memihak ke kalian, tidak ada ditunggangi-tunggangi. Kami di sini murni atas rakyat Indonesia. Jadi kalau demo nggak bisa disusupi, nggak bisa ditunggangi, itu nyaris mustahil ya. Nyaris mustahil. Contoh kecil, ada ibu-ibu ikut demo di sana, ada anak-anak ikut demo di sana, ada yang lainnya di luar entitas kemahasiswaan yang ikut di sana. Kenapa? Itu kan bagian dari kecil, penunggangan, penyusupan secara tidak langsung. Gitu. Kita nggak usah ngomong yang besar mah lebih gampang lagi. Kita ngomong yang kecil-kecil aja, dan teknis-teknis ini yang nggak diketahui gitu kan. Mukadimahnya begini. Nabi itu waktu dulu pernah dapat perintah sholat gitu ya. Diangkat ke langit ketujuh. Yang ilmu dapat dari gua, yang didapat masuk ke gua ya. Di langit ketujuh dapat perintah 50 sholat, 50 waktu. Turun ketemu Nabi Ibrahim. Oh, yang diem Nabi Ibrahim, karena manut kan, anaknya suruh sembelih aja manut gitu kan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya ketemu sama Nabi Musa gitu. Nabi Musa bilang, wah jangan Nabi Muhammad, coba kamu minta keringanan. Protes kan di situ, bilang wah Allah diprotes. Lu bayangin, Allah diprotes kan gitu. Allah didemo kasarnya ya. Allah didemo kasarnya kan gitu. Karena apa? Nabi Musa ini tahu umat gua aja dulu dikasih segitu, yang pada lebih kuat lebih tangguh nggak sanggup gitu kan, apalagi umat ente gitu kan. Coba minta lagi deh keringanan, minta keringanan dari 50 ke 45, turun lagi 5 sampai hari tinggal 5, sampai tinggal 5 pun minta keringanan sebenarnya tuh. Tapi Nabi Muhammad ya udahlah. Akhirnya pada titik gitu ya, singkat cerita pada titik 5 rakaat. 5 waktu kok salah, 5 waktu maksud gua. Kemudian ini kenapa sih? Karena Nabi Musa ini Allah tahu gitu kan, Allah seneng nih sama orang yang kritis gitu kan. Tapi kritis ini demi kebaikan kan gitu. Makanya ini sering gue bilangin, bedain antara kritik dan menghina. Lu kalau ngekritik sistem oke, based on gitu kan, based on apa? Kalau ngekritik sistem oke, tapi jangan sekali-sekali menghina personal. Mau siapapun itu, jangan sekali-sekali menghina personal. Kan itu yang terjadi ketika Nabi Musa dalam proses pembelajaran sama Nabi Khidir gitu kan. Oh nih, sampai Nabi Khidir kesel, lu kalau nanya lagi mendingan lu gak usah ikut belajar sama gue deh kan gitu kan Nabi Khidir. Oh kenapa kok lu membunuh anak Nabi Khidir, kok kenapa bolongin perahu kan gitu, segala macam tuh. Selama perjalanan dengan Nabi Khidir banyak pertanyaannya, dan itu sesuai logiknya dia gitu kan. Kadang kan logiknya kadang yang protes itu tidak sampai sama yang diprotes kan gitu. Kadang gue bilang kadang nih gitu, dia belum nggak paham maksudnya. Sampai contoh aja gini, Nabi Khidir dia nggak punya perahu, dikasih perahu sama masyarakat sampai suatu tempat gitu kan. Perahunya dibolongin sama Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang kenapa? Nabi Musa nanya, kok kenapa dibolongin? Lah ini karena kalau nggak dibolongin di sana tuh banyak perampok. Perampok itu mencuri perahu-perahu yang baik gitu kan. Kalau gimana caranya biar perahu kita nggak dicuri? Ya kita bolongin perahunya ini biar nggak dicuri kan gitu kan. Cuma masalah logiknya dong yang nggak sampai gitu kan. Logiknya belum nyampe, pengalamannya belum nyampe, logiknya belum nyampe, ilmunya belum sampai. Makanya ditanyain. Tanya itu dalam rangka mencari informasi, klarifikasi gitu kan. Sama hal dengan kritik, mungkin bisa jadi logiknya belum nyampe, ilmunya belum nyampe, makanya kita dilarang untuk menghina tuh. Karena bisa jadi kita belum sampai gitu kan. Gimana Thomas Alva Edison dibilang dukun, mau dibakar, mau digantung segala macam kan gitu. Karena mungkin logiknya yang belum sampai kan gitu. Logik orang kebanyakannya belum sampai kan gitu. Jadi kalau dibilang balik lagi, kritik itu oke. Kritik itu dikasih ruang sama Islam. Kritik itu dikasih ruang sama Allah. Dikasih ruang. Tapi satu kritik itu yang membangun. Kritik itu yang baik. Kritik itu yang atas dasar kebaikan. Coba ditelaah dulu lebih tajam gitu kan. Ditelaah dulu lebih kritis kan gitu. Apa iya MBG harus dibubarin kan gitu? Kan bisa dievaluasi, bisa diaudit
kan gitu. Jangan dikit-dikit atas nama rakyat, atas nama rakyat, atas nama rakyat. Lu minta persetujuan rakyat juga enggak, minta tanda tangan rakyat juga enggak, bawa-bawa atas nama rakyat kan gitu. Lu briefing sama elit siapa juga rakyat nggak tahu. Lu briefing sama ini sama itu juga rakyat nggak tahu kan gitu. Makanya kalau dibilang kalau dibilang demo nggak bisa disusupin, murni nggak bisa ditunggangin, logiknya aja yang belum nyampe kan gitu. Ya gue waktu 98 gue kelas 6 SD bawa batu lempar-lempar mobil, nggak paham kan, itu salah satu bentuk yang tidak langsung disusupi, ditunggangi kan gitu. Walaupun kepintingannya nggak jelas tuh, kepintingannya nggak sama, kan itu yang harus dihindarin. Ataupun kalau lu mahasiswa semua nih, nggak mungkin yang semuanya itu briefing. Paling cuman pala-palanya aja yang briefing gitu kan, yang briefing sama di satu meja itu, oh nanti kita gerakannya begini-begini dari sini ke sini, suaranya ini. Cuman kan lu nggak kasih patokan sama yang lain kan gitu. Bisa disusupin gampang kan gitu. Yang sekarang harga bikin baju alma mater berapa duit? Perancang busana mana yang nggak bisa bikin alma mater? ID apa yang nggak bisa dibuat sekarang kan gitu. Cuman masalahnya kan ketika ID mungkin buat akses itu ya berproblem. Cuman kalau ID sekedar buat tempelan ini menunjukkan mahasiswa kan gampang aja dibuat. Itu hal-hal sepele gitu kan. Gitu. Makanya ke depan coba pikirin lebih teknis nih. Gimana, mungkin ada sandinya kah? Ada pita tertentunya kah? Ada spidolnya kah? Atau yang lagi tren sekarang pakai tracker. Kan tracker udah ada tuh, Nut tracker mini. Nut tracker ya, cuman segini nih, harganya murah. Kasih itu satu-satu tuh, suruh pemodalnya beliin satu-satu, biar nggak disusupin, biar nggak ditunggangin kan gitu. Nanti tinggal barcode set, wah ini benar satu suara, wah ini benar satu gerbong, wah ini satu rangkaian, wah enggak satu rangkaian, sikat set, bawa ke polisi, Pak nih kurang ajar nih bawa nih, dia nggak ikut briefing, dia nggak ikut orientasi, dia nggak ikut kita ngobrol-ngobrol sama elit, dia nggak ikut nih, tiba-tiba dia nyusup nih, bahaya nih, nanti nggak satu suara sama kita Pak, coba Pak diamanin, kan gitu. Kan teknis-teknis kecil itu yang nggak lu pahamin kan, teknis-teknis kecil itu yang mungkin lu lupa gitu kan, terselip, dan itu yang nggak dijalanin SOP itu kan gitu. Bayangin gue kuliah dari 2004 sampai 2010, 6 tahun, berapa begonya gue kan, betapa begonya gitu kuliah selama 6 tahun kan gitu. Teknis-teknis ketika demo itu penting, teknis-teknis perintilan gitu kan. Jadi nanti lu kagak disusupin chaos gitu kan, lu yang disalahin karena lu yang mulai-mulai, karena lu yang bawa kan gitu. Aksi bilang juga 1.600 mahasiswa kan gitu, tapi disusupin. Masyarakat itu kita nggak bisa pilih gitu. Nih masyarakat ini benar-benar masyarakat atau pura-pura jadi masyarakat gitu. Masyarakat yang memang kebanyakan atau masyarakat intelektual. Kan kita nggak pernah tahu itu. Kita nggak bisa pilih. Ketika di lapangan itu udah chaos berat kan gitu. Satu-satu nggak bisa. Makanya ke depan harus dipikirin cara-cara yang lebih taktis gitu, lebih praktis, lebih teknis. Bisa bedain mana gerbong elu, mana bukan gitu. Mana yang punya tiket, mana yang enggak. Kan gitu. Kalau semuanya orang bisa masuk ke situ ya omong kosong, tongseng itu semua, tongseng semua. Kalau bilang demo itu nggak bisa disusupin, demo itu murni nggak ada kepentingan, tongseng gitu. Kalau nggak ada kepentingan nggak bisa juga, karena lu kepentingan lu mau mengkritik pemerintah, mau turunin MBG dan lain sebagainya macam tuntutannya gitu ya, turunin bahan bakar juga, yang APBN mesti diringkes gitu ya. Kan itu jadi satu hal bahwasanya dalam pergerakan itu pasti ada yang disusupi. Contoh aja deh, G30S PKI gitu ya. Mungkin di awalnya tuh ordernya cuman culik jenderal, 7 jenderal itu tuh suruh tanda tangan bikin dewan jenderal kan gitu. Bisa jadi ordernya cuman itu. Cuman karena yang lain nih, kroco-krotonya yang lain nih nggak ikut briefing, jadinya wah culik, nggak mau, sikat, dor, lewat kan gitu. Jadi intinya apa? Tetap tebarkan kebaikan, tetap tegarkan positive thinking, karena permusuhan itu tidak menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.